saya ya memang ada beberapa ulama masjid yang pemahamannya seperti itu. Inilah masjid yang dulu pernah saya ceritakan ya, ketika adzan itu mic-nya ditarik keluar, jadi mic adzan itu bukan di depan mimbar. Artinya adzannya tadi di mana? Pokoknya nggak kelihatan tadi di mana. Suara lumayan, kalau perlu ada keluar dikit Pak. Itu biar ikuti saya ini. Jadi mereka itu mic-nya di luar, bukan di luar, ditarik keluar, adzannya di luar dan komatnya di luar. Karena memang tidak ada dalil ya, yang menyebutkan bahwasanya adzan itu di depan mimbar. Adzan pada zaman Rasulullah sampai berapa abad lamanya itu di luar, di menara, di luar masjid. Hanya pada hari ini ketika diberikan mic, itu mic-nya di depan. Ini lumayan agak salah ya, kurang kuat di depan. Nah, itu pemahaman beliau, walaupun boleh di depan, tapi beliau memahami bahwa sunnah itu di luar. Padahal maksudnya di luar itu ketika nggak ada mic, itu beliau mau menjama antara dua, menggunakan mic, menggunakan zaman modern, dan di luar itu masih memegang zaman dahulu. Jadi menjama antara kebaikan pada zaman dahulu dan kebaikan pada zaman sekarang. Jadi aneh-aneh itu masjid itu. Kemudian sholat tarawih kita tahu sendiri, ketika kita makan setelah adzan itu sampai makannya itu sampai ya makan tamat sebentar setelah sholatnya itu maghrib sampai isya. Jadi kira-kira 40 menit lah ya sholat maghribnya. Jadi ketika sholat maghrib baru 5 menit baru dikit adzan isya. Jadi belum sempat makan, baru makan tamat. Setelah adzan isya bukannya sholat tetapi malah makan nasi besar. Jadi makan nasi kira-kira 1 jam lah ya, makan nasi macam-macam. Jadi komat antara komat dan adzan isya itu 1 jam. Setelah itu sholat isya, itu Ramadan. Sholat isya mulai jam 9 atau jam 8 tidak salah. Selesainya jam 1 malam. Jadi sholat isya itu 4 jam. Ya. Makanya kata orang kalau sudah mengunjungi syahid itu di masjid itu sudah maghrib di situ nggak akan bisa keluar sampai pagi. Dan benar juga. Maka ketika pada kunjungan kedua habis duhur saya minta izin. Karena kalau sudah asar sudah maghrib sudah nggak bisa keluar lagi. Ya. Karena sholat isya-nya sampai jam 1. 4 juz atau 6 juz waktu itu apa sholatnya. Jadi mereka itu sampai 4 jam. Jam 1. Jam 1 itu baru selesai sholat isya. Jadi sholat tahajudnya mulai setengah 2 sampai subuh. Nah, sahurnya itu cuma 15 menit. Pakai roti, diberi apa namanya keju itu, nah, tapi kenyang. Roti mereka roti keras-keras, jadi kenyang. Nggak lapar-lapar. Itu hanya 15 menit diberi waktu sahur. Ya, minumnya minum keran biasa, air keran. Setelah itu sholat subuh sampai jam 6 seperti ini baru selesai. Jadi sholat subuhnya saya ingat sekali membaca surat Al-Mu'minun rakaat pertama masih ingat. Jadi artinya sholat subuhnya itu sampai sebelum terbit matahari. Begitulah sehari-harian selama bulan Ramadan. Maka saya cuma ikut sekali saja. Rata-rata teman sudah sekali kapok. Nah ini beberapa pengalaman di Mesir memang ada beberapa syekh dan ulama yang seperti ini dan termasuk rata. Tapi pada hadirin, apakah ada jamaahnya penuh, masjidnya 4 tingkat dan penuh semuanya. Subhanallah. Itu yang datang dari berbagai daerah. Orang-orang situ malah nggak ada jamaah di sini. Jujur dari jauh-jauh. Ada rahmatullah yang barangkali ini sampai sini dulu karena sudah jam 6. Insya Allah kita lanjutkan besok ya, sekaligus kita membahas mungkin puasa dan lanjutkan tentang sholat Idul Fitri. Demikian pada rahmatullah. Sebelum saya tutup ada beberapa pertanyaan dari sebelum diri. Tadi Mister mengatakan ada 2 hari raya, tapi sekarang ada hari raya anak yatim. Mohon penjelasan.
bulan Muharram, hari raya, hari yatim tidak ada. Karena yatim itu membutuhkan, anak yatim itu membutuhkan santunan ketika dia butuh. Kalau mau menyantuni anak yatim nunggu 1 tahun, keburu anak yatimnya mati, Pak. Ini bukan dari bulan anak yatim, makanya nanti nunggu 1 tahun. Enggak ada. Ya. Jadi hari anak yatim itu tidak ada dalam Islam, ya, tetapi memang kita dianjurkan menyayangi anak yatim kapan saja, di mana saja, tidak tergantung kepada hari tersebut. Ada yang lain, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjabarkan bahwa garis keturunan Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail, sedangkan Yahudi itu dari Isa. Seperti yang pernah saya baca, era Nabi Musa itu Yahudi juga sudah ada. Karena kalau itu Nabi Musa, kalau saya tidak salah itu dari Yahudi juga. Bagaimana itu? Apakah Yahudi itu muncul setelah era Nabi Isa atau sebelumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, Yahudi itu ada beberapa. Nama Yahudi itu diambil dari pertama surat Al-A'raf, ketika murid-murid Nabi Musa itu mengatakan inna hudna ilaika. Jadi Yahudi hudna, jadi kami bertobat kepadamu. Nabi kedua mengatakan Yahudi itu berasal dari garis keturunan yang namanya Yahuda. Yahuda ini adalah anaknya Nabi Yakub. Kalau kita mengacu kepada Bani Israel, Bani Israel itu Bani Yakub. Dan Israel ini adalah nama seorang nabi. Isra itu hamba, il itu Allah. Israel hamba Allah, hamba Allah. Nama lain daripada Nabi Yakub. Maka kita tidak boleh mengatakan hancurkan Israel, bunuh Israel, Nabi Yakub. Bunuhlah Nabi Yakub. Jadi Israel Nabi Yakub, ya Nabi Israel. Maka ada di dalam Al-Quran itu, bahwa Israel itu kan ada. Nah itu Israel itu Nabi Yakub. Nah, jadi Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail dari Siti Hajar, kemudian punya anak Ishak dari Sarah, Siti Sarah. Kemudian Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini mempunyai istri 4. Itu menurut kitab Taurat. Itu istri 4 ini. Jadi ceritanya panjang, Pak. Yang istri yang paling dicintai, yang dekat dengan Nabi Yakub, aslinya itu ada yang punya anak namanya Benyamin dan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dan Yusuf sangat dicintai oleh bapaknya. Kemudian istri lain ini mempunyai anak keturunan, salah satunya namanya Yahuda. Yahuda ini paling senior. Yahuda ini menurut ahli sejarah yang provokator, yang mengarahkan saudara-saudaranya untuk membunuh Nabi Yusuf, masukkan ke dalam sumur. Itu Yahuda yang paling senior. Yahuda ini mempunyai keturunan, jadi anak Nabi Yusuf itu kalau dalam Al-Quran 12 laki-laki, dalam Taurat juga 12 laki-laki, cuma di dalam Taurat ditambah 2 anak perempuan, hampir sama ya, dalam Taurat dan dalam Al-Quran. Nah, 12 ini yang 2 Yakub sama Yusuf, yang 10 ini mempunyai anak banyak, masing-masing punya kerajaan berpecah-pecah, tapi yang paling besar kerajaannya adalah kerajaan Yahuda. Yahuda ini punya keturunan rata-rata jadi raja, termasuk Raja Daud dan Sulaiman. Itu keturunan dari keturunan Yahuda ini. Maka orang Yahudi itu akan membuat kuil Sulaiman di Palestina karena mereka ingin mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman. Ada bintang Daud dan seterusnya. Nah, Musa itu termasuk salah satu keturunan Yahuda ini. Itu banyak nabi dari Bani Israil. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Jadi dari keturunan seperti itu sampai Nabi Isa itu Maryam. Nah, di sini terputus, kemudian balik kepada Ismail, masuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kita katakan hari raya hanya 3 saja. Kalau yang lain itu bukan hari raya. Ya. Jadi kita yang hari raya hanya 3 saja. Yang kita di dalamnya bersenang-senang, di dalamnya memperingati dan seterusnya. Itu hanya 3 hari raya ini. Yang lain itu hanya tambahan-tambahan saja. Artinya yang asli adalah 3 hari raya. Itu yang cantik, bagi apa juga tambah-tambah. Biasanya hanya 3 saja. Ini menurut para ulama. Saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya. Hadirin rahimahullah. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan bisa kita lengkapi nanti insya Allah pada bulan depan kita bikin puasa dan bikin Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.